Hamparan luas dan bentang alam yang menakjubkan adalah apa yang kita bayangkan ketika mendengar nama Sumba. Akan tetapi, kekeringan juga menghantui di balik bayangan keragaman alam tersebut. Air yang menjadi tonggak kehidupan adalah sesuatu yang harus dijaga. Kehidupan tidak boleh berhenti, meski bayangan kekeringan menghantui. Sorghum menjadi salah satu pilihan. Kembali pada masa nenek moyang, ia pernah menghidupi yang ada di tanah ini. Kini, ia kembali untuk perlahan menghidupi masyarakat di Sumba Timur. Hamparan luas ini memberikan kehidupan dan juga harapan bagi masyarakat sekitar. Sorghum di tengah kekeringan. Bersama saya Elizabeth Cintami dari Sumba Timur di Amazing Indonesia. Sorghum menjadi sebuah pilihan dikala kekeringan masih sering menghampiri wilayah Sumba Timur. Karena tingkat ketahanannya yang tinggi dan pertumbuhannya yang relatif cepat, ia bisa menyelamatkan masyarakat dari kekurangan bahan pangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, sehat semuanya ya. Sehat. Ya. Mari kita masuk langsung ke sini untuk lihat bibit sorghum ini. Ya, ini berarti tahap awal ya Pak ya. Ini tahap awal pencanangan kegiatan. Pemerintah menyalurkan bantuan ke petani sekitar. Untuk selanjutnya, sorghum bisa menjadi pilihan dalam mempertahankan kelangsungan pangan di Sumba Timur. Oke, tanam berarti langsung masuk begini ya Bapak? Ya, kalau ini kita kondisikan kalau lahannya masih kering. Untuk tahap awal ini target Bapak ada berapa hektar Bapak? Kalau di Sumba Timur ini tahun 2022 kita ada 1.000 hektar untuk pengembangan tahap awal. 1.000 hektar. Terus untuk bibitnya sendiri bagaimana penyediaannya? Bibit untuk sementara yang sekarang sudah tersedia untuk 150 hektar. Yang lainnya secara bertahap akan dipenuhi oleh dari provinsi maupun dari kementerian. Terus untuk mengatasi kekeringan di Sumba Timur kan kita semua tahu bahwa Sumba Timur sering mengalami kekeringan Bapak. Ini apakah menjadi salah satu solusi untuk mencegah, mengatasi kekeringan sendiri? Kalau kekeringan, beberapa lahan di Sumba Timur memang ada tipe yang kering, sehingga sangat cocok untuk tanaman sorghum. Oh, jadi memang salah satu solusi ketahanan pangan untuk lahan kering begitu ya Bapak ya? Solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air ini, pemerintah menyiapkan beberapa sarana pertanian seperti pompa air, ada juga jet sprayer atau rain gun namanya, yang sudah kita cobakan di lokasi ini. Oke, baik. Terus respon masyarakat saat gerakan tanam sorghum ini dicanangkan bagaimana Bapak?
respon masyarakat Sumba Timur Ya, dalam pencanangan pengembangan sorghum ini sangat positif, di mana kami dialokasikan 1.000 hektar, baik ya. tetapi masih banyak petani yang mengharapkan bantuan pengembangan sorghum. Tapi tahap awal kami tahun ini, pengembangan 1.000 hektar ini, fokus kami 150 hektar ini dimanfaatkan sebagai benih. Karena menurut informasi yang kami dapatkan, tahun 2023 Sumba Timur akan mendapat alokasi 17.000 hektar. Oh, Jadi iya, iya. titik pijak Sumba Timur ini untuk bisa mensukseskan food estate sorghum tahun depan, ya proses pengembangan perbenihan ini Hmm, yang 150 hektar. oke. Terus pemerintah juga sudah memberikan bimbingan begitu kepada petani, penyuluhan dan lain-lain. Respon dari mereka setelah pendampingan begitu apa saja, Pak? Masyarakat sangat tertarik, Hmm, apalagi kalau khusus untuk pengembangan perbenihan sorghum ini, hasil dari pengembangan ini sudah ada yang siap untuk mengambilnya. Dalam hal ini off taker perbenihan oh baik. yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tahun depannya. Harapan yang paling utama, hasil yang sudah dikembangkan oleh petani ini sedapat mungkin sudah ada off taker yang harus mengambilnya, sehingga petani tetap termotivasi untuk melakukan budidaya sorghum. Karena banyak kendala kadang terjadi ketika petani sudah menghasilkan produk tapi tidak ada pasar yang membeli, itu yang membuat petani menjadi tidak bersemangat lagi untuk mengembangkan suatu komoditi. Karena ini tahap awal, lalu tahap berikutnya apa, Bapak? Untuk tahun depan, untuk berikutnya lagi, apakah distribusi atau bagaimana? Uh, Kalau tahun ini tahap awalnya proses di beberapa kecamatan saja, distribusi kegiatannya. Untuk tahun depannya kita berharap seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Timur mengembangkan tanaman sorghum ini dari 17.000 hektar yang dialokasikan. Selain bahan pangan berkelanjutan jangka panjang, sekarang tanaman sorghum ini sama dengan masyarakat kita bernostalgia. Karena masyarakat kita dari dulu itu sudah familiar dengan tanam sorghum. Hanya saja bedanya, kalau dulu tanam sorghum hanya untuk penuhi kebutuhan atau cadangan pangan di rumah tangga, sekarang mungkin dengan peluang yang ada, kita menanam sorghum tapi lebih orientasi ke, selain ketahanan pangan, ada orientasi ekonomi juga. Jadi ada rencana juga untuk dijual di luar Sumba Timur begitu atau bagaimana, Bapak? Kalau sudah produksi dalam jumlah besar 17.000 hektar, ya otomatis kita harus jual ke luar Sumba Timur. Oke. Dibutuhkan off taker yang besar sudah. Ya. Karena 17.000 hektar kalau dikali saja dengan 4 ton, itu sudah sekian ratus ton, ribu ton yang kita produksi. Oke. Baik, saya lanjut jalan lalu kita. Secara bertahap, bibit sorghum dibagikan ke petani sekitar. Selain itu, lahan pertanian juga dipersiapkan. Traktor-traktor besar yang gagah juga turut berperan penting untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami bibit-bibit sorghum. Bapak Dodi, petani di salah satu desa di Sumba Timur, sedang mempersiapkan lahannya untuk dipakai menanam sorghum. Usaha terbaik selalu dikerahkan untuk menghidupi lahan yang dikenal kering ini. Dengan kerjakan selama ini, kita coba program sorghumnya, dan saya yakin ini pasti berhasil karena memang daerah sini rata-rata kita besar dari sorghum ya dah. Selamat sore, Bapak. Sore Ibu. Ya,
Jadi Bapak Dodi, lahan luas ini tuh dulunya dipakai buat apa, Bapak? ya kalau dulu kita tanam lombok, tomat, Hmm. bawang, dan juga ada melon, semangka, jagung manis. Dan sekarang akan ditanam sorghum begitu ya, Bapak ya? Ya, Hmm. jadi kemarin ada program pemerintah Hmm. berkaitan dengan sumur bor ini, Hmm. sumber air, karena memang kelihatannya banyak sekali sumur bor tapi petani tidak bekerja. Oh. Nah, gitu. Jadi kemarin sempat wawancara sama kita, kenapa tidak kerja? Ya saya katakan petani sini miskin, jadi dia butuh modal usaha. Nah oleh karena itu mereka tanya modal kira-kira apa. Saya bilang yang penting olah lahan itu ya butuh dana yang besar juga untuk traktor. Seperti ini mereka sudah traktor, ya puji Tuhan mereka luar biasa bantu kita. Nah ini kemudian daerah sini daerah hewan, tentu harus pagarnya kuat. Nah kalau diharapkan ke petani agak sulit. Ya, petani cari hari ini makan hari ini, Bu. Masalahnya. Jadi kalau nanti dibuat pagar, ya macam kawat duri susah. Kalau kayunya ya tidak ada yang jual, jadi bisa potong sendiri, nah. Ya. Hanya kawatnya itu cukup mahal dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah berikut seperti sumur bor yang diberikan oleh pemerintah ini, itu rata-rata sumur bor ini memiliki kekuatan yang di atas sekian silinder. Jadi kalau hidupkan itu dalam 1 jam butuh solar itu sampai dengan 7, 8, 9 liter. Oh begitu Bapak. Nah, karena dia sih besar, tapi kalau hal-hal yang ya sulit itu mereka beli solar ya. Kemarin kita sampaikan akhirnya terjawab oleh sorghum, kegiatan sorghum ini, itu Bu. ya. Jadi itulah kita bersyukur bahwa pemerintah mau bantu sampai produksi katanya. Jadi ya dengan adanya kegiatan ini luar biasa lah. Ya. Terus respon masyarakat sendiri terhadap bantuan dari pemerintah itu bagaimana, Bapak? Ya saya yakin dengan sosialisasi yang bagus, tentu tidak ada orang yang tidak mau. Iya. Ya, jadi saya yakin masyarakat mau. Apalagi selama ini kan tanpa pemerintah juga mereka jalan untuk hidup, walaupun ya kecil-kecil, tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Nah, yang paling penting adalah sosialisasi. Ya. Penjelasan dengan sangat mereka ngerti, dengan cara penyuluh-penyuluh kita bisa. Saya yakin sangat respon. Dari pemerintah sendiri sudah memberikan bibit sorghum kah atau bagaimana Bapak? Dan bagaimana untuk mengolahnya begitu? Kalau untuk kami belum. Belum ya, masih proses begitu ya Bapak? Ya, jadi kita ya sudah ini turun, lahannya sudah di traktor dan kawatnya sebentar lagi akan turun, kita akan kerja, sedangkan bibitnya belum. Oh, jadi masih pengolahan lahannya sendiri ya Bapak? Pengolah lahan. Terus bagaimana lahan ini diolah dari yang tadinya berganti-ganti, dari ada yang lombok, ada yang bawang, lalu semangka begitu? Karena lahan kita cukup besar ini, coba lihat ini baru punya 1 orang. Kurang lebih Ini 4 hektar ini. 4 hektar, oh Ya kalau kita bagi dia misalnya untuk 1 hektar komoditi lain seperti lombok, tomat, semangka saya yakin, dan 3 hektar mungkin untuk sorghum. Dan itu cukup bagus kan gitu. Kita tidak berharap sorghum saja, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain juga yang kita butuh ya melalui tanaman yang tadi, holti yang lain. Dan di sini cukup terbantu dengan adanya sumur bor begitu ya Bapak ya? Luar biasa, karena selama ini kita harus keluarkan kocek sendiri, tentu dengan perhitungan jadi tidaknya dan untung ruginya. Kadang-kadang di situ kendala kita jadi seorang petani. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, selamat Ade, terima kasih banyak sudah bisa datang ke kebun kami yang seperti ini. Ya. Sumber air pun menjadi hal yang utama dalam menjaga kelangsungan kehidupan. Air yang meskipun harus benar-benar tetap dijaga ini telah memberikan harapan, terutama dalam pertumbuhan tanaman pangan di masa depan.
Sorghum tidak butuh banyak air, sehingga keberadaannya dalam menyediakan bahan pangan tidak akan menghabiskan ketersediaan air untuk keperluan lainnya. Hasil olahannya, selain menyediakan kebutuhan karbohidrat, juga bisa diolah menjadi beragam bahan olahan yang tentunya berguna bagi masyarakat. Tanah yang dikenal kurang baik, air yang terbatas, tak patah arang dalam menghidupi masyarakat. Sumba Timur, seperti julukannya, Tanah Marapu, merupakan warisan yang berharga bagi bangsa Indonesia. Lahan kering yang dianggap tidak bernilai ternyata dapat berpotensi untuk memberikan kehidupan bagi masyarakat. Sorghum di tengah kekeringan. Sampai jumpa lagi di Amazing Indonesia selanjutnya. Dari Sumba Timur, Elizabeth Cinta.